kabar sih Box TV? Kita teruskan episode superhero kebanggaan kita di ruang interogasi. Ellie didatangi oleh asisten wanita yang bersama Anderson dulu. Ia membuka pintu ruangan itu dengan akses tanda pengenal yang dimiliki Sam. Lucy memberikan benda itu untuk membebaskan Ellie. Lalu wanita itu segera mengajak Ellie menuju ke portal. Si asisten meminta Ellie untuk menyelamatkan Anderson. Tak lama kemudian Ellie pun melangkah memasuki portal itu. Clark sedikit tersentak dari tempat tidur mendengar Ellie telah kabur dari DOD. Ia langsung melesat menuju portal di pertambangan. Superman terlambat tiba karena Ellie telah masuk ke dalam portal itu. Tanpa berpikir panjang, Superman segera melesat memasuki portal. Dengan susah payah, akhirnya Superman mampu menembus dan masuk ke portal itu. Perusahaan rig penambangan minyak lepas pantai di Texas mengalami musibah. Sudah lebih dari seminggu telah terjadi bencana, namun tak nampak keberadaan Superman untuk mencegah semua itu. Kini bumi sepertinya telah kehilangan pahlawan super mereka. Hubungan Candice dan Jonathan kelihatan lebih baik sekarang. Sam terus melatih Jordan untuk memaksimalkan dan mengendalikan kekuatannya. Sementara Louis terlihat gelisah dan tidur dalam kesendirian. Sementara itu John Henry memutuskan untuk menggantikan peran Superman saat ini. Sam nampak puas dengan latihan yang diberikannya pada Jordan. Sebaliknya, Sarah sedikit memendam kekecewaan karena tiap kali menghubungi Jordan selalu tak ada jawaban. Di saat debat wali kota, Lana sepertinya mampu memberikan penjelasan yang memuaskan kepada warga Smallville. Malam itu terjadi kecelakaan pesawat yang mengarah ke tengah kota. Pesawat itu harus segera melakukan pendaratan darurat karena turbin baling-balingnya terbakar. John muncul tepat waktu dan segera menahan pesawat itu serta mengarahkan ke tempat yang semestinya. Sudah sebulan tak ada kabar tentang keberadaan Superman. Louis segera mengajak anak-anaknya ke auditorium untuk menghadiri pencalonan wali kota Lana. Jordan terlihat melatih pendengaran supernya untuk mencari keberadaan ayahnya. Di rumah yang baru, Natalie mencoba membuat masakan untuk ayahnya. Tak lama kemudian John tiba di rumah selepas dari usahanya menyelamatkan dunia. Ia segera berpesan pada Natalie untuk bersiap menghadiri debat wali kota. Lana terlihat sibuk karena harus mempersiapkan jajak pendapat. Ia segera mengkoordinir tim agar mempersiapkan pemilihan dengan lancar. Mereka yang hadir terlihat sangat bersemangat. Tak lama kemudian Louis dan keluarganya tiba di sana. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara seorang ibu yang bernama Brad. Ia tak menginginkan Jonathan berada di tempat itu. Ia menyalahkan Jonathan yang terkena kasus inhaler dan menyebabkan putranya tak bisa lagi bermain sepak bola. Jonathan akhirnya mengalah dan meninggalkan tempat itu. Sarah meminta Jordan melakukan beberapa panggilan telepon. Mendadak pendengaran super Jordan mendengar ada kebakaran di suatu tempat. Ia segera pamit kepada Sarah dan sekali lagi hal itu sangat membuatnya kecewa. Bersamaan dengan itu John tiba bersama Natalie Kyle bersama tim pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah. Ia mengintarkan timnya mengambil posisi di tempat lain. Kali ini Kyle berusaha memadamkan pusaran api yang ada di hadapannya. Natalie yang baru saja datang ke tempat itu melihat ayahnya mencoba bercanda dengan Lana. Tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Natalie pergi meninggalkan ruangan itu. Kyle dengan susah payah terus bertahan di depan pusaran api. Hingga suatu saat ia terkena semburan dari api itu. Jordan yang tiba di tempat itu segera menolong Kyle yang tergeletak di lantai. Ia berusaha terbang sambil membawa tubuh Kyle. Tak lama kemudian muncul John Henry dan meminta Jordan segera meninggalkan tempat itu. Sarah menghampiri Natalie yang sedang duduk sendirian. Natalie mengatakan pada Sarah bahwa hari ini bertepatan dengan hari ibunya meninggal. Sarah mengajak Natalie mengadakan acara mengenang ibunya. Sarah akan mencari bunga dan merangkainya serta membutuhkan sebuah foto ibu Natalie. Mendengar hal itu, Natalie membatalkan ide Sarah. Ia merasa tak punya satu pun foto ibunya. Natalie tak ingin semua orang salah paham jika mengetahui foto ibunya. Ia lalu pamit pada Sarah dan meminta Louis untuk mengantarnya pulang. Begitu mendapat kabar bahwa Kyle dirawat di rumah sakit, Lana membawa anak-anaknya mengunjunginya. Tapi sepertinya Lana tak bisa berlama-lama di sana karena Millie terlihat kewalahan harus menyiapkan acara sendirian. Jordan mendatangi Jonathan yang sibuk mengerjakan tugas di rumah. Lalu ia bercerita pengalamannya terbang pertama kali meski tak bisa jauh. Jonathan menyarankan kepada adiknya untuk memberitahukan hal itu pada ibu mereka. Jonathan khawatir jika Louis tahu dari orang lain akan menjadi kemarahan ibunya. Saat ini Jonathan sedikit kesal akan keadaannya yang seolah-olah tak mampu bermanfaat bagi keluarga. Louis bertemu dengan John saat mengantarkan Natalie. John lalu memberitahu Louis bahwa ia telah melihat Jordan dengan kekuatan supernya di tempat kebakaran.
Louis langsung menghampiri Jordan dan memarahinya. Kali ini Jordan mencoba membantah sikap ibunya. Ia menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Untuk melakukan hal yang benar dan baik, Jordan merasa tak perlu izin dari ibunya. Di tempat lain, John dan Natalie tengah terlibat pembicaraan serius. Natalie tak ingin saat hari kematian ibunya seolah-olah John tak mengingatnya. John berusaha mengatakan pada Natalie ada kalanya ia harus lepas dari perasaan kehilangan itu. Saat ini mereka tinggal di dunia dan sudah waktunya ia harus menghadapi kenyataan itu. Sarah mendatangi rumah sewa ayahnya. Ia membawa bahan masakan kesukaan mereka. Tiba-tiba Sarah melihat ada bercak darah di lantai. Mengetahui ayahnya masih terluka, Sarah memaksa untuk masuk. Begitu sampai di dalam rumah, Sarah tak tega melihat kondisi rumah yang ditempati ayahnya itu. Ia merasa kasihan di saat ayahnya terluka harus tinggal di tempat seperti itu. Setelah mengganti perban ayahnya, Sarah pamit untuk pulang. Louis pergi ke gudang dan melihat-lihat tempat latihan anaknya bersama Sam. Sam mencoba menenangkan hati Louis bahwa saat ini hal itu tak perlu menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Sam merasa berhasil melatih Jordan untuk mengendalikan kekuatannya. Mendadak Sam menemukan inhaler di gudang itu. Louis dan Sam merasa perlu mendudukkan Jonathan tentang masalah ini. Sam menawarkan perlindungan pada teman Jonathan yang mensuplai inhaler kepadanya selama ini. Karena mendapat jaminan keamanan kakeknya, Jonathan pun mau membawa orang yang telah melibatkan dirinya dalam masalah ini. Sarah menghampiri ibunya dan meminta pada Lana untuk mengizinkan ayahnya menginap di rumah mereka malam ini. Namun Lana mengatakan itu adalah bentuk tanggung jawab ayahnya dengan pilihannya sendiri. Jonathan membawa Kendis ke hadapan keluarganya. Kendis pun menceritakan semua yang ia ketahui. Dari keterangan Kendis, obat itu ia peroleh dari seorang yang bernama Mickey. Dan Mickey biasa melakukan pembelian barang itu di sepanjang jalan O'Macleod. Selesai acara sesi tanya jawab itu, Jonathan meminta izin mengantarkan Kendis untuk pulang. Jordan menawarkan diri membantu untuk mencari keberadaan pembuatan obat itu. Sarah mendatangi ayahnya sambil membawakan barang Kyle yang tersisa di gudang. Kyle mencoba menanyakan keberadaan Jordan saat ini yang terlihat tak bersamanya. Sarah hanya mengatakan bahwa Jordan saat ini sedang sibuk. Kyle mencoba mengatakan pada Sarah kesibukan seorang pria di kota kecil seperti Smallville pasti ada penjelasannya. Kyle berharap putrinya mendapatkan yang terbaik nantinya. John memutar rekaman lama saat Louis melahirkan Natalie. Melihat rekaman itu, John merasakan kesedihan yang teramat dalam. Sam, Louis, dan Jordan tiba di sebuah gudang yang jauh dari keramaian. Mereka tak melihat ada orang di sekitar gudang itu. Louis mengajak ayahnya untuk turun dan mencoba mengambil beberapa rekaman dari tempat itu. Sesampainya di depan pintu kaca, Louis melihat banyak pekerja di dalam gudang itu. Ia langsung merekam semua kegiatan itu dengan ponselnya. Tiba-tiba dari arah belakang mereka didatangi seorang pria yang terlihat sedang memakai inhaler. Lana dibantu Sarah melakukan pemetaan jelang pengumuman suara di berbagai daerah. Pemilih mendatangi Lana dan melaporkan bahwa Dewan Pemilihan akan segera mengumumkan hasilnya. Sam dan Louis di dalam gudang itu dalam keadaan terikat kedua tangannya. Sam mencoba untuk membuka tali ikatan itu. Dari kejauhan Sam melihat seorang pria bersenjata mendekati mereka. Sam meminta Louis segera meminta Jordan untuk menolong mereka. Saat pria senjata itu akan menembak, mendadak ada sinar laser yang menjatuhkan pistol pria itu. Tak lama kemudian Jordan muncul dan menyemburkan nafas beku ke arahnya. Dengan sekali pukul, pria itu langsung terpental jauh ke belakang. Seorang penjaga satunya dengan mata menyala berusaha mengarahkan laser dari matanya ke arah Jordan yang sedang melepaskan ikatan Louis. Dalam pandangan Jordan saat ini laser dari mata orang itu bergerak sangat lambat. Ia pun langsung melesat ke belakang pria itu, lalu dengan sekali pukul langsung membuatnya jatuh, tak sadarkan diri. Di auditorium, Emily menerima panggilan dari Dewan Pemilihan. Sejenak ia berdiri lalu mengumumkan bahwa Lana telah memenangkan pemilihan wali kota kali ini. Hal itu disambut dengan antusias oleh para pendukungnya. Sam, Louis, dan Jordan tiba terlambat di auditorium. Sam melihat dari kejauhan wali kota baru mencoba untuk menyambut kedatangan Louis. Jordan segera mencari Sarah di tempat itu. Jordan mendapati Sarah yang sedang bermain piano. Jordan menyampaikan permintaan maaf karena keterlambatannya. Sarah yang sudah telanjur kecewa segera mengembalikan kalung pemberian Jordan dulu. Sarah tak bisa menjadi orang yang tak penting bagi Jordan. Kali ini ia memutuskan hubungan dengan Jordan. Ia tak ingin membahas masalah ini dan kemudian berlalu meninggalkan Jordan sendirian. John membuatkan waffle untuk mengajak Natalie makan bersama. John memperlihatkan rekaman saat Natalie masih bayi.
John mengatakan pada Natalie bahwa tak mungkin ia melupakan ibunya karena dengan memandang wajah Natalie ia akan tetap mengingatnya sepanjang hari. Sarah membawa perlengkapan tidur dan mendatangi rumah ayahnya. Ia saat ini tak ingin curhat masalahnya dengan Jordan. Sarah hanya ingin ada yang menemani karena ibunya masih sibuk dengan perayaan kemenangannya. Jonathan mengantarkan Kendis pulang malam itu. Kini mereka merasa lega tak terbebani lagi masalah inhaler itu. Mereka sekarang akan lebih fokus dengan hubungannya ke depan. Di teras, Jordan menceritakan hubungannya dengan Sarah yang telah berakhir. Louis mengatakan pada Jordan ada kalanya kita harus merasakan apa itu patah hati. Louis kali ini memuji Jordan karena telah menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba dari arah depan mereka, kembaran Jordan datang ke tempat itu. Louis dan Jordan perlahan mendatangi kembaran Jonathan. Lantas Louis menanyakan keberadaan suaminya padanya. Jonathan hanya menjawab pada Louis bahwa Superman saat ini telah terlambat. Sekian episode yang makin menarik ini, ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.